Halo adik-adik, apa kabar? Bertemu lagi dengan pencerita terbaik. Kau boleh panggil saya kakak, apapun. Tapi yang jelas, ini adalah cerita mengenai Captain Underpants and the Terrifying Return of Tippy Tinkle Trousers. Ada actionnya, ada pranksnya, ada laughsnya. Maksudnya banyak tertawa juga, lucu-lucu. The Nin Epic Novel by Dave Pinkley. Yeay. Ayo kita coba baca. Kita lihat komik-komik lucu. Komik lucu. Ini. Wah. Apa sih yang bisa terjadi? Check out the story. Lihat aja ceritanya. Oh, super top secret truth about Captain Underpants. Rahasia yang sangat super dari pahlawan kita, namanya Captain Underpants, adalah pembela kaum yang lemah. Dia adalah pahlawan lokal dan juga pahlawan anak-anak. Tuh, lihat sendiri. Wah, ayo dong, jangan sering bercanda. Nih, kenalin George and Harold Hutchins. Bad haircut, cukur rambutnya jelek dan suka pakai t-shirt. Ini adalah para polisi yang kerap mempersulit mereka karena dikira mereka itu anak baik-baik, padahal ternyata mereka merampok bank. Wah, kok bisa ya? Coba lihat ini, lihat ciptaan mereka. Mereka membuat polisi tertawa sekaligus juga beku lewat gigantic pair of robotic pants. Jadi celana robot raksasa yang diciptakan oleh profesor. Ternyata itu adalah profesor jahat yang mengejar-ngejar George dan Harold beserta pet mereka, piaraan mereka, yaitu Crackers dan Zulu. Dikejar terus pokoknya sama profesor jahat. Ada lagi cerita lain, Banana Cream Paradox. Ini cerita anak-anak, sungguh cerita anak-anak, dunianya anak-anak. Jadi jangan banyak protes, karena anak-anak suka yang aneh-aneh sekaligus yang lucu-lucu, karena itulah dunia mereka. Seperti halnya ini, pohon pisang bentuk kelapa, dan juga ada time machine. Wah, siapa sih yang nggak senang ngobrolin time machine dan juga bertemu dengan saintis penciptanya, bisa berpindah waktu. Ada juga pertemuan antara gentleman dan seorang pelayan. Oh, terkena cipratan di mukanya. Dia membalasnya. Ternyata pelayan juga terkena cipratan. Semua marah-marah. Ada lagi yang tertawa ini. Ada Chubby Baldy Guy. Si botak. Si botak tertawa, akan tetapi ada orang lain yang memarahinya. Sudah, stop. Kenapa sih kamu ketawa-ketawa? Sana, pergi sana. Akhirnya dia terlempar masuk ke time machine. Ternyata lah nyelibit, alias lepas. Nggak masuk ke time machine. Yang ada adalah pohon pisangnya mati. Tahun 1936 ada orang yang masuk ke dalam time machine dan keluar di tahun 2020. Apa yang terjadi di tahun 2020? Hah? Apa? Banana cream pie tidak eksis? What? Aneh sekali. Akhirnya terjadi perang banana pie. Ada lagi adventure yang berakhir. Masa sih? Gara-gara ke polisi lagi, cuma buang sampah, kok dimasalahin? Gimana sih Pak polisi ini? Aneh sekali. Disalahkan lagi, guilty. Waduh, ini buang sampah, telah dikit disalahin. Hidup di dalam rumah besar, kayaknya maksudnya penjara. Rumah besarnya maksudnya penjara yang berisikan tahanan-tahanan lain dan juga ini apa ini? Kemah. Lagi-lagi bukan hanya kemah yang ditemui, tetapi profesor gila ini datang lagi. Aduh, dasar profesor ini.
mengganggu sekali kayaknya. Oh, tapi tidak, dia ternyata kali ini baik. Dia cuma bilang wonderful, sungguh wonderful. Walaupun akhirnya percecokan terjadi kembali dikarenakan bahasa yang tidak nyambung. Wah, pembukaan apa nih? Sepertinya sesuatu yang besar. Boom. Aduh, oh ternyata sirkus. Tapi aduh, Profesor Gila datang lagi dengan robot ciptaannya. Wah, apa kira-kira yang bakal terjadi nih? Waduh, ternyata si robot raksasa ini mengamuk, saudara. Adik-adik, coba lihat. Aduh, dia tangkap lagi nih. Dia cari Captain Underpants. Di mana Captain Underpants katanya? Saya sangat memusuhi dia. Tidak ada orang baik yang bisa melawan saya. Saya adalah manusia terbesar, makhluk terbesar dan terjahat. Apakah kamu Captain Underpants? Dia tangkap itu Mr. Krupp. Aduh, kasihan sekali Mr. Krupp. Akhirnya mau ndak mau nih, ada juga yang panggil Captain Underpants. Walaupun anak-anak lagi santai-santai. PJ, DC dan juga Two Boys ini. Mereka ini George dan Harold. Kamu tahu sudah kenal mereka. Wah, datang dia menemui kepala sekolah. Ini kah si anak itu? Hah? Siapa itu? Saya tidak kenal, kata direktur semester. Ini Captain Underpants bukan? Kamu juga anak-anak kecil. Kamu penggemar Captain Underpants ya? Hahaha, ternyata si TV ini adalah bukan orang baik-baik toh. Dia juga suka membuli dengan mengeluarkan kata-kata snap. Nah, apakah dia Captain Underpants atau bukan sih? Dia buka bajunya semua. Waduh, si robot dan profesor pun tidak sabaran, udah mulai jengkel dia rasanya. Malahan masih dia jalan-jalan pakai celana dalam. Dasar si sempak cilik ini. Nih, lo baca judulnya nih. Celana bermasalah punya TV. Yang ditangkap malahan adalah si dua anak kecil tadi, George dan Harold. Tangkap sama si profesor profesor jahat. Maaf. Tapi dipukul dia sama Captain Underpants. Oh, terlempar dia dan menabrak gedung, hancur semua, berantakan. Wow. Dia tembak, sinar esnya menjadi beku semua. Anda percaya, lihat sendiri. Perang pun berlanjut. Aduh, dia loncat mengejar Captain Underpants yang lagi main ayunan. Dia coba bikin semuanya menjadi beku. Captain Underpants mengelak. Si Profesor Robot marah besar. Captain Underpants, kamu. Yang ada malahan dia bikin beku badannya sendiri. Senjata makan tuan. Kena kok Profesor. Electric Boogaloo. Apa itu? Mesin apa itu Electric Boogaloo? Lah, hubungannya dengan Profesor itu lagi. Si raksasa mesin mekanik melawan Captain Underpants. Perang berlanjut kayaknya nih. Pertempuran klang. Dicabut badannya oleh Captain Underpants. Tapi ternyata setengah pinggang dan kakinya melakukan cahaya listrik. Dia masih bisa hidup. Dia tidak takut. Coba lihat. Dia menghilang dalam kebekuan es. Mengerikan sekali. Captain Underpants bingung dibuatnya. Sungguh. Harold Hutchins berumur 6 tahun. Tinggal dengan mamanya dan kakak perempuannya di 1520 Pine Street in Piqua, Ohio. Wah, serangan oleh monster-monster dalam imajinasi ditentang dengan baik oleh pahlawan kita dalam oret-oretan gambar dan juga kamar tidur yang semi berantakan. Akan tetapi mama tetap sayang. Pergi sekolah selalu dipeluk-peluk. Harold punya banyak musuh, walaupun dia sebenarnya anak yang sangat patut dicintai. Maka saya melihat Uncle Benny, Keeper, dan juga siapapun saja yang memiliki zero tolerance mengatakan bahwa
seseorang telah menabrak tangan saya. Bukan saya memukul dia, akan tetapi hal itu selalu seringkali terjadi, kerap terjadi. Hanya bersembunyi di belakang tempat sampah ataupun kotak pos. Itu yang dilakukan. Bahkan kadang bersembunyi di entah sela-sela papan pengumuman bilis bil, apa itu, gas and gate, yaitu gas station setempat. Kadang-kadang Billy juga sangat jahat. Dia panggil itu anak-anak tukang buli dan menangkap anak-anak kecil yang lemah untuk diproyeksi sebagai korban bulian. Dasar bully, Billy Bill, gas and gate ternyata adalah sarang tukang buli. Sudah pernah ketemu dengan George, si rambut afro, bundar hitam, akan tapi pintar, lincah, bermain skateboard. Kadang di tempat yang tidak semestinya, seperti dalam kelas. Semua berteriak kadang-kadang karena tingkah ulahnya. Si George yang punya nama lengkap yaitu George Beard, tapi mungkin dulu keluarganya memiliki janggut yang lebat. George, pakailah dasi ini. Aku tidak mau, aneh sekali, begitu katanya. Tapi naik skateboard sangat asik sekali. Itulah kata-kata George. Billy dan teman-teman tukang bully sedang mengganggu Harold. Mereka semua tertawa-tawa. Tapi furious George tidak tinggal diam. Hey, that's my friend. I will help him. Oh yeah, it's him actually. Lihat ini, akan aku ubah ini tulisan ini biar kapok. Dasar Billy-Billis. Free bra inspection. My god. Orang akan tertawa, tersenyum, dan juga tergelak. Tapi sebagian lagi akan memarahi Billy Bills karena Billy Bills, kamu adalah manusia yang tidak tahu diuntung, memalukan kamu. Apa maksud kamu? Kamu mengolok-ngolok orang-orang tua ya, ibu-ibu, nenek-nenek. Memangnya kami tidak masih sejelek itu apa? Kamu, ayo semua serbu Billy Billis. Habis dia digempur sama ibu-ibu dan nenek-nenek. Celakalah kau, Billy Bills. Wah, para bully-bully pun tidak terima. Hei kamu, anak ribo, kamu pegang-pegang dasi mau buat apa? Kamu belum tahu siapa saya ya. Ini nih, saya digelari Indiana George and the Tie of Doom. Kamu baca ceritanya, introduction. Kamu jangan coba-coba melawan Flip-O-Rama. Apa itu Flip-O-Rama? Baca. Lihat ini, lihat tanda-tandanya. Baca. The Keeper Weeper. Saya akan mencambukmu. Keeper, dasar kamu anak nakal. Ceplas. Kamu kena kau. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang masih mau jadi anak nakal tukang bully-bully? Kamu semua akan saya taklukkan. Ingat, adegan ini akan selalu dikenang sebagai The Attacker Smacker. Attacker Smacker adik-adik. Attacker Smacker. Menghajar semua tukang bully, mengembalikan mereka ke tempat semestinya, yaitu di tong sampah. Makanya adik-adik jangan nakal, tetaplah jadi anak yang pintar dan suka berteman. Kalau tidak, ini yang terjadi pada kalian, yang disebabkan oleh saya, The Tormentor Preventer. Siapkan untuk dicambuk, dapat hukuman berat. Ceplas. Sakit sekali pasti. Makanya adik-adik jangan nakal atau kalian akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Walaupun Pak Guru tidak terima karena anak-anaknya melakukan hal-hal yang tidak terpuji, tapi pembelaan diri itu perlu, sehingga akhirnya Harold dan George menjadi teman baik, terutama dalam hal oret-oretan, mencoret-coret gambar sendiri. Ini ada kata kosong, kita bagi-bagi yuk. Kita saling gambar, kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak yang kreatif. Kamu juga harus jadi seperti itu ya, jadi anak yang kreatif. Mau lihat apa hasilnya? Mereka tersenyum bangga. Ini dia.
Wah, hebat sekali. Karya George dan Harold. Wah, hebat sekali ya. Bagaimana polisi mengatur lalu lintas sehari-hari. Tiba-tiba semuanya kacau balau, ambulans melaju, tidak ada yang bisa menyetop. Akan tapi sang pelatih juga kebingungan. Wah, lihat itu anak itu, kasihan sekali, ada korban sepertinya. Hah, bagaimana dengan polisinya? Polisinya juga menjadi korban karena lalu lintas yang kacau balau. Suster pun kebingungan, tapi mereka semua tersenyum senang. Hooray, karena ada Dogman datang membantu. Dogman dengan insting yang kuat, mengetahui bahwa ada penjahat, mengetahui bahwa ada yang perlu bantuan. Dogman segera datang memberikan bantuan. Yang ada di komik-komik ini, ya, dia menggonggong keras kalau ada yang perlu diselamatkan dari pohon itu, ataupun ada orang-orang yang jahat yang perlu diberantas. Dia membantu siapa saja, anak kecil, orang memotong rumput, anak tersesat, ataupun juga termasuk juga kucing liar. Jadi anak baik, atau kau akan aku tangkap dan aku cleaner karena kau telah membuat sesuatu hal yang sangat kejam sekali. Lihat adik-adik, ternyata para polisi kebingungan. Ada juga sang perampok bank yang awalnya adalah kucing baik-baik, tapi entah bagaimana dia mengejar polisinya lengkap dengan vacuum cleaner buatannya yang jahat sekali. Dia pihak menghisap dan mengapain ya, bagusnya kata-katanya, menyiksa dan juga siap untuk mencerna siapapun yang melawan keinginannya. Akan tetapi Dogman datang membantu. Dogman adalah pahlawan kota ini. Dogman adalah pahlawan diciptakan oleh anak-anak pemberani, dan Dogman adalah pahlawan untuk semua orang. Bagus sekali. The Plan alias sebuah rencana apa kira-kira? Wah, lihat mereka, Harold and George melihat ada anak-anak kecil yang lain yang tadinya hampir saja menjadi korban bulian dari tukang-tukang bully berbadan besar tapi bodoh. Kita buat mereka kalang kabut dan menjadi bangkrut. Lebih baik daripada merusak, mengganggu orang, bikin saja rumah pohon, lebih asik. Dengan bantuan orang tua ataupun orang dewasa. Dan juga kita bikin jadwal. Ada lagi ide lucu yang mereka buat dalam hal mengungkap bully-bulian yang diciptakan oleh anak-anak besar. Super spies, yaitu agen super ataupun detektif super. Mereka melihat, ada seseorang yang menyembunyikan kunci loker tak terkunci, disembunyikan, dan ternyata sebagian lagi mengerjai seorang anak, susah untuk diambil kuncinya. Apa yang mereka lakukan? Mereka membeli sesuatu barang yang berguna buat orang lain, dan buat mereka juga di toko terdekat di kota mereka. Halo mama, lihat ini, kami anak-anak yang baik. Halo papa, kami juga anak yang baik. Kami tidak berbuat nakal, tapi kami siap untuk menyaru untuk melakukan hal yang baik di hari Minggu. Maksud saya, setelah hari Minggu ada hari Senin. Sorry. Saya lirik, toilet umum, ada seseorang di dalam sana. Siapa kira-kira? Kenapa mereka tersenyum semua? Apa kira-kira ini yang terjadi? Coba lihat, Pak Guru kekenyangan di kantin sekolah pada jam istirahat. Akan tapi dua detektif super kita menyamar menjadi orang dewasa, lengkap dengan perlengkapan mereka. Mereka berhati-hati, terlihat mereka agak cemas. Rupanya mereka menyiapkan sesuatu di atas loker yang adalah padlock. Padlock itu mereka siapkan di situ, lengkap dengan kertas panjang. Mereka berhasil mencapainya. Ada dua padlock, dan ternyata yang pemiliknya yang memegang kunci di lehernya kesulitan tetap mengambil padlock itu. Sebagian lagi adalah para bully-bulian yang coba untuk ditangkap oleh kedua orang itu, hingga akhirnya yang terambil adalah kunci yang berbeda, sementara tidak satu pun mengetahui di mana mereka berada karena mereka bersembunyi di balik koran surat kabar. Mereka membuka isinya, ternyata isinya adalah
duit sepertinya. Kelihatannya adalah unzip stolen money. Ya, stolen money to keeper. Ada juga surat-surat berharga yang memberikan clue ataupun juga jawaban-jawaban apa yang sebenarnya terjadi di dalam sepatu, dan juga saat sesuatu berubah menjadi sangat-sangat buruk bagi kiper yang suka untuk mencuri barang. Seseorang merasa kehilangan sesuatu saat memeriksa komputernya ataupun cellphone-nya ataupun iPad-nya. Kiper memamerkan barang-barang terbarunya kepada orang-orang, padahal itu barang-barang curian. Akan tetapi ketika ia membongkar lokernya, semua tertawa karena apa yang dia katakan. Duitnya tidak ada. Ia marah-marah pada yang lainnya. Kamu mencuri duitku ya? Duit itu adalah duitku. Sorry, kamu tidak bisa berbohong, dan kamu juga tidak bisa mengelak bahwa kamu dianggap remeh oleh para cheerleader. Dasar kiper. Baca ini, surat yang beredar buat kamu. Sebuah undangan bahwa nyatanya kamu sudah ketahuan bahwa kamu adalah orang yang sangat nakal. Halo, duitnya sudah kami belanjakan. Kami bagikan juga kepada orang-orang yang memerlukan. Kami seperti Robin Hood, begitu kata kedua bocah petualang kita. Ya, mereka juga membeli pizza tentu saja, karena mereka menyuka pizza. Sementara kiper mengamuk mencari-cari di mana. Ini sudah makin gede. Lanjut lagi, semua ternyata mendapatkan pesan di cellphone mereka bahwasannya telah terjadi sesuatu. Kedua rekan kita berbicara cukup lantang, menceritakan apa yang telah terjadi. Harold and George memberitahu halayak umum, terutama gadis-gadis cewek-cewek, bahwasannya kiper yang memimpin para bule-bule itu telah melakukan sesuatu yang sangat-sangat membuat aib. Termasuk diantaranya ketika mereka terkejut bahwasannya datang tukang pizza keliling mengantarkan pesanan apa, siapa yang pesan ya, karena itu yang makan adalah para anak-anak yang menjadi korban bully. Semua anak-anak dapat pizza gratis. Kiper pun marah, mencoba untuk mencari kunci yang sebenarnya. Wah, suara bergerak. Yang jelas ternyata kedua tokoh kita lebih pintar, menjadi lebih buruk lagi keadaannya. Semua terkejut bahwasannya ada informasi yang terbaru yang membuat kiper merah padam mukanya. Dia sangat marah sekali. Apa yang terjadi? Ternyata di dalam lokernya diisi baju perempuan, baju nenek-nenek, oma-oma kayaknya. Somebody is messing with me. Saya sangat marah sekali karena dia mencoba untuk mempermainkan saya. There is no escape, katanya. Surat itu tertanda Reggie McGee. Hari Rabu, semua sudah mengetahuinya. Semua tergelak tertawa, membuat malu kiper, si tukang bully. Kiper malu sekali. Kali ini lokernya malah berubah lagi isinya. Begitu dia buka, isinya adalah boneka-boneka lucu dan juga boneka-boneka untuk cewek-cewek. Anak kecil, aku telah dipermalukan. Dia marah sekali teman-teman, adik-adik. Dia marah sekali, dia mengamuk sejadi-jadinya, menghancurkan boneka-boneka itu, membuat teman-temannya lari pontang-panting. Dapat akhirnya kunci yang aku cari-cari. Siapa kira-kira? Di hari Kamis aku akan marah. Kamu mencari tahu siapa yang telah mengerjai saya selama ini. Kamu tahu? Kalian semua yang bodoh. Ini kunci yang aslinya. Aku akan tetap menjadi raja pembuli. Buang itu kunci jelek. Aku sudah punya kunci yang asli. Dan dia marah, bukan kepada pizza yang terus datang. Saya tidak mau urusan ini. Saya tidak akan bayar ini. Enak aja kau. Kalau kamu tetap mau mengantar, maka kamu akan menjadi orang yang rugi. Dan guru saya, yang juga adalah pelindung saya, akan membela saya. Yang makan hari kali ini adalah para buli-buli, tukang buli makan pizza. Anak-anak kecil mulai dihantui rasa takut kembali, karena buli-buli semua kembali kayaknya berkuasa. Putih, sangat putih, seperti ektoplasma yang ada di cerita-cerita hantu. Ini bukan hantu sebenarnya. Ini adalah siapa lagi kalau bukan seorang anak yang kamu kenal. Coba lihat, badan tinggi, bercelana panjang dan rambut afro. Iya, Harold
dan George. Pintar sekali. Super Shave. Mereka menggunakan Super Shave, melaporkan kepada para cheerleader ada terjadi sesuatu. Cheerleader pun panik. Hah? Kenapa emangnya? Ada apa adik-adik? Mereka takut sekali. Tidak tahu entah kenapa. Mereka menyalakan keran. Cuy, mereka ketakutan sekali semua. Mereka takut bully-bully itu melakukan sesuatu pada mereka ternyata. Entah apa itu. Ternyata ketakutan itu menjadi nyata, saudara. Dalam loker mereka ternyata isinya adalah foam semua. Cairan putih itu mengalir banjir, membasahi dan menggenangi seluruh ruangan. Semua pelari tunggang langgang karena tersimbur oleh foam putih yang entah dari mana sepertinya datang mengutuki para orang-orang nakal, termasuk juga si guru yang kadang-kadang kenapa ini guru ini dia panik juga melihat segala sesuatunya. Coba cari tahu siapa yang membuat keonaran ini, cepat. Thursday afternoon, jagoan kita sedang mengasah otak, menggambar, berpikir, makan kue dan juga minum susu. Mereka menciptakan adonan, satu adonan yang terbuat dari ramuan-ramuan rahasia, lengkap dengan ini secari kertas yang mereka jemur. Sang mama bertanya, apa ini? Tunggu saja mama, kau akan lihat. Tapi ini adalah rahasia kami berdua. Pegang gunting dan kaca serta alat cukur. Mereka mau cukur rambut rupanya. Nah, rambut baru ternyata. Rambut baru ini membuat orang akan tidak kenal pada saya. Hehehe, kata George. Wah, kiper akan betul-betul sangat marah ini melihat trik kita yang terakhir, penipuan kita. Tapi yang jelas kita melakukan ini supaya mereka jerah. Mereka melakukan tarik tambang WG, menarik celana dalam seorang anak kecil. Duitnya juga diambil. Tukang pizza datang, kiper marah lagi. Kamu masih juga muncul kamu ya? Kita makan semua pizzanya. Entah siapa yang pesan, tapi anak kecil tidak akan dapat jatahnya. Takkan sampai tiba-tiba mereka semua terdiam. Lagi asik semua mengunyah, menelan, dan tiba-tiba semuanya kepedasan. Anak-anak kecil semua tertawa. Rasakan kamu, rasakan. Semua kepedasan. Mencari keran terdekat, mereka semua berteriak. Oh my goodness, seperti di neraka. Susu-susu bertumpahan karena mereka meminum semuanya. Mereka sangat-sangat kehausan, sangat-sangat kepedasan. Mereka sungguh-sungguh butuh minuman. Bahkan susu-susu yang sudah tertumpah pun mereka jilat-jilat di tanah, di lantai. Semuanya mengalami penyakit yang tak tertahankan di perut dan di lidahnya. Harus pakai es di mulutnya, kata suster tua. Rasakan kamu anak-anak nakal. Siapa sebenarnya yang menjadi pemenangnya? Coba lihat, mereka mengumpulkan laba-laba. Harold and George dengan penampilan baru mengumpulkan laba-laba hitam kecil, banyak sekali, disembunyikan di dalam sebuah toples dan lipstik. Ada juga ini apa sih mereka mau bikin? Mereka kembali lagi menjadi tinggi besar untuk menyembunyikan sesuatu di atas loker. Sepertinya itu adalah alat yang penyentara yang bisa memanggil laba-laba untuk membuat sesuatu. Betul sekali, laba-laba itu semua ternyata mengamuk, dalam artian mereka membuat sarang di dalam loker-loker itu, mengerjai para bully-bully. Coba lihat, ada laba-laba di rumahku, ada laba-laba di wajahku, menempel. Aku berteriak, semua ketakutan. Laba-laba itu menyerang kita, laba-laba itu menyerang kita. Mereka semua ketakutan. Coba lihat muka-mukanya. Rasakan kalian semua bully-bulian. Ini kayaknya penutupannya. Chapter 28, The Curse of W.G. McGee, The True Stories. Ini seperti pertempuran ini. Para bully-bully anak kecil kembali mencari korban. Akan tetapi mereka tidak tahu ada seorang pahlawan lain yang juga memperhatikan mereka, membuat segala sesuatunya menjadi berbalik, menyerang mereka dengan ilmu fudu-fuduan dan juga waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Seorang anak berteriak, tolong saya. Akhirnya datang si celana panjang yang katanya membawa berita bahwa seorang pahlawan sedang telanjang. Dia membutuhkan pertolongan saya, yaitu celana panjang.
Jangka panjang menjadi monster ternyata. Karena ya kesel, selalu ada saja tukang bully yang melakukan weji-weji pada anak-anak yang lemah. Saya akan menghancurkan semua, saya akan membunuh dan memakan semua karena kelakuan weji-wejian itu. Saya tidak senang, saya benci semua akhirnya. Saya benci dengan kucing kalian juga. Saya benci dengan semua orang yang bersembunyi dalam kamar tidur. Dan saya akan menguasai dunia. Semuanya orang akan mati. Ini buktinya. Dan si jangka panjang pun mengamuk sejadi-jadinya, meninggalkan segala sesuatunya dalam keadaan sunyi. Perfect storm alias badai. Badai apa kira-kira? Wah, kenapa ini mereka ini garuk-garuk? Apakah mereka ketakutan? Betul, mereka ketakutan akhirnya. Ketakutan dengan berita itu. Pahlawan kecil kita tertawa. Para bully-bully, anak yang lebih besar, menangis, terkencing ngompol, dan juga takut akan sarang laba-laba, lengkap dengan suara-suara yang membuat mereka mengalami halusinasi di loker mereka. Sang guru marah. Begitu juga dengan para wali murid yang lain, guru-guru di sekolah, termasuk kepala sekolah. Bum 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 bum, terdengar bunyi seperti gedoran pintu di kamar mandi. Celana panjang berdiri. Harold terkaget. Begitu juga bully-bully yang masuk ke dalam kamar mandi. Ini adalah penentuan. Coba lihat itu adalah hantu. Dan ternyata betul, celana itu bisa berbicara. Kamu semua, kenapa? Pergilah, enyah kamu dari sini, atau saya akan mengamuk dan memakanmu. Bum 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 bum. Dia mulai berjalan mendekati para bully. Bully semua ketakutan, bully semua pucat mukanya, bully semua berteriak. Pintu tertutup, terhalang oleh mereka sendiri. Semuanya tiba-tiba gelap. Tiba-tiba semuanya gelap, lampu mati. Tiba-tiba mereka sudah keluar. Mereka semua lari panik, pontang-panting, guntur di udara. Ada badai. Ternyata itulah endingnya. Ending yang sangat menyenangkan, di mana ada yang mendapatkan pahala duit. Ternyata anak-anak itu berubah menjadi anak-anak yang baik sekarang, membantu teman-teman yang lain, menolong, dan juga menjadi anak-anak yang penyayang, suka bermain dengan anak yang lebih kecil, tidak lagi suka mengolok ataupun juga membuli. Bagus bukan? Ini dia. Mari kita coba bikin rumah pohon seperti mereka juga, saat keadaan semuanya sudah kembali baik adanya, normal. Wah, profesor gila ini ternyata kok masih ada ya? Wah, ternyata ada alternatif ending ketika mereka melarikan diri dan ada badai di luar. Semua ternyata terkaget, tercengang, dan betul-betul panik, ketakutan. Ternyata profesor gila itu datang lagi dengan robot cananya, raksasa tinggi besar hitam, yang membuat panik siapa saja, ketakutan dengan kilat-kilatan, dan juga bully-bully yang berubah menjadi pisang. Wah, lihat mereka semua menjadi betul-betul menjadi pisang. Bodohnya mereka. Kena batunya mereka. Nih, coba lihat. Mereka semua jadi gila, setengah gila bahkan, karena saking ketakutannya oleh profesor. Mereka semua ditangkap oleh orang, dibawa seperti hewan liar. Termasuk polisi juga menangkapi si kiper dan teman-teman, karena rebo pens ternyata membuat mereka semua tersadar takut. Grup juga harus pindah. Si guru jahat itu, dia bukan guru sebenarnya, tidak bagus dia itu. 4 tahun kemudian kehancuran diakibatkan oleh si celana panjang raksasa monster robot, merusak seisi planet ataupun juga kota itu saja. Tetap saja sang anak yang lahir di generasi berikutnya bersama mamanya pernah mendengar cerita yang menarik, lucu. Semuanya hanya menjadi kisah masa lalu. Profesor pun tiba-tiba merasa malu karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk generasi berikutnya. Coba lihat, masa Harold dan George adalah monster raksasa yang merusak, membuat cerita singkat dalam hal bunuh-membunuh orang-orang yang tidak berdaya di antara api dan juga puing-puing. The end of the world as we know it. Beginikah akhir dunia yang hanya bisa tercatat seperti ini? Nestapa adik-adik, jangan.
Semoga tidak terjadi pada kita. Coba lihat, jangan adik-adik, jangan terjadi hal seperti ini ya. Saya pilih cerita yang sebelumnya saja. Saya lebih suka ending yang sebelumnya, Captain Underpants, sebuah cerita yang betul-betul lucu jenaka dan kadang-kadang tidak begitu bisa dipahami akal budi secara eksplisit dan dewasa. Kamu harus membacanya berulang-ulang dan tertawa lepas, baru kamu bisa menikmati aksi dan juga cerita anak-anak heroik yang adik-adik pasti akan selalu suka untuk membacanya. Itu saja dari kakak di sini. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Oh ya, kakak ada mau kasih lihat sesuatu sebelum kita berpisah. Ini. Nah, ini dia sang penulis. Ada kisah sedikit di balik sejarah si penulis. Bahkan ada fotonya. Aduh, kok nggak begini sih, nggak fokus sih. Ada fotonya, foto kecilnya. Hei, gimana ini? Nggak mau sih.